warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Farhan Ditya. Di sini saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Nah, untuk itu hari ini kami mengambil poin tentang penerimaan, penyimpanan, dan distribusi penyaluran sarana dan prasarana. Nah, untuk itu disimak baik-baik ya mengenai materi ini. Nah, sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman saya yang akan menyampaikan materi-materinya kepada teman-teman. Yang pertama ada Kang Rival Agus Mujana, ada Teh Yulianti, ada Teh Airing Nuraini, dan juga Teh Pina Widiawati. Nah, mereka lah yang akan membahas mengenai materi-materi yang nanti akan disampaikan kepada teman-teman semua. Nah, poin yang pertama yaitu penerimaan sarana dan prasarana. Dimana dalam penerimaan sarana dan prasarana ini ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pengertian penerimaan, selanjutnya ada pengertian penerimaan barang, lalu ada kegiatan penerimaan barang, lalu ada juga cara penanganan barang, dan yang terakhir ada tujuan penerimaan dan penyimpanan barang. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tentang pengertian penerimaan, lalu ada pengertian penerimaan barang, dan yang terakhir ada kegiatan penerimaan barang. Nah, untuk poin-poin yang selanjutnya nanti akan disampaikan oleh pemateri-pemateri yang lainnya. Untuk itu kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian penerimaan. Nah, apa sih penerimaan itu? Kegiatan penerimaan adalah menerima barang atau jasa secara fisik dari suatu perusahaan, pabrik, atau distributor yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman yang sesuai dengan persyaratan penanganan barang. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan penerimaan, baik itu barang ataupun jasa secara fisik, baik itu dari suatu perusahaan, pabrik, atau distributor, harus disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan juga pengiriman yang sesuai. Nah, itulah mengenai tentang penerimaan kegiatan atau pengertian penerimaan kegiatan. Nah, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu pengertian penerimaan barang. Nah, kalau yang tadi pengertian kegiatan penerimaan, sekarang yaitu pengertian penerimaan barang. Apa sih pengertian penerimaan barang? Penerimaan barang segala awal atau arus barang yang bergerak di gudang. Dalam penerimaan barang juga harus dilakukan secara cermat karena merupakan perpindahan tanggung jawab. Maksudnya apa? Perpindahan tanggung jawab tersebut yaitu perpindahan dari penyedia kepada pengguna melalui jasa transportasi. Dan untuk menghindari kesalahan pahaman dalam penerimaan barang, maka perlu didukung oleh administrasi yang benar. Nah, itulah mengenai tentang pengertian penerimaan barang. Yang selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu kegiatan penerimaan barang. Dalam kegiatan penerimaan barang, yang pertama ada pemeriksaan barang, lalu ada aktivitas penerimaan, selanjutnya ada pencatatan barang, terus ada pejabat atau tim penerima barang, dan yang terakhir yaitu administrasi. Kita bahas satu persatu mengenai tentang kegiatan penerimaan barang. Kegiatan penerimaan barang ini yaitu yang pertama pemeriksaan barang, bertujuan memastikan apakah barang yang diterima sudah sesuai dengan kontrak pengadaan barang, baik itu jumlahnya, jenisnya, kondisinya, maupun harganya. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu ada aktivitas penerimaan barang. Yang harus dilakukan dalam aktivitas penerimaan barang yaitu pemeriksaan dokumen-dokumen. Lalu, barang yang belum diperiksa disimpan di gudang pemeriksaan dan penyaluran. Nah, lanjut ke poin yang selanjutnya ada pencatatan barang. Dalam pencatatan barang harus dilakukan secara teliti dalam bentuk berita secara serah terima. Lalu ke poin yang selanjutnya ada pejabat atau tim penerima hasil pekerjaan atau barang. Mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu yang pertama ada melakukan pemeriksaan. Melakukan pemeriksaan itu sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum dalam kontrak. Nah, lanjut masih dalam poin ini, yang kedua yaitu
menerima hasil pengadaan barang atau jasa setelah melalui pemeriksaan atau pengujian. Dan yang ketiga yaitu membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan. Lalu kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu administrasi dalam penerimaan barang. Yang harus ada yaitu yang pertama, kontrak atau perjanjian jual beli. Yang kedua yaitu surat izin pemasukan barang atau disingkat SIPB. Dan yang ketiga yaitu surat jalan dari penyedia barang. Dan yang keempat yaitu laporan penerimaan hasil pekerjaan atau barang. Dan yang kelima yaitu berita acara pengujian dan penerimaan barang. Yang keenam bukti penerimaan barang. Yang ketujuh buku penerimaan barang. Yang kedelapan buku pengeluaran barang. Dan yang terakhir yaitu buku pertanggungjawaban. Nah, itulah mengenai tentang kegiatan penerimaan barang. Untuk selanjutnya, untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Rival Agus Mulyana. Di sini saya akan memaparkan materi tentang cara penanganan barang dan tujuan dari penyimpanan barang. Nah, dalam cara penanganan barang ada 3 kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama ialah memeriksa fisik barang yang diterima, yang kedua dokumentasi, dan yang terakhir ialah penandatanganan. Langsung saja kita kegiatan yang pertama ialah memeriksa fisik barang yang diterima. Merupakan kegiatan memeriksa bentuk fisik barang yang harus diperiksa atau dilihat secara langsung. Penerimaan yang bukan merupakan fisik barang dapat menyebabkan perbedaan dari proses dan hasil yang dicapai. Yang kedua ialah dokumentasi, yaitu barang diterima berdasarkan adanya dokumen yang mendasari berapa jumlah barang dan jenis barangnya apa. Dan juga untuk memastikan barang yang diterima itu sama dengan apa yang dipesan dan dikirim. Yang ketiga ialah penandatanganan. Jika sudah selesai dengan order pembelian, organisasi sebagai pembeli melalui pejabat yang ditunjuk untuk menerima atau menandatangani beberapa berkas dari supplier yang biasanya berupa tanda terima barang dan berkas penagihan. Nah, itu untuk cara penanganan barang. Dan tujuan dari kegiatan tersebut ialah untuk memverifikasi barang yang diterima dari pemasok dan melindungi barang tersebut dari kehilangan ataupun pencurian. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airini Nur Ayeni, kelas 12 OTKP dari SMKN Negeri 1 Pasir Kuda. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang materi penyimpanan, pendistribusian atau distribusi, dan fungsi pendistribusian sarana dan prasarana. Penyimpanan merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengelolaan barang persediaan di tempat penyimpanan. Materi yang kedua tentang pendistribusian atau distribusi. Pendistribusian merupakan kegiatan yang mencakup pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi pemegang yang satu kepada instansi pemegang yang lain. Dan materi yang ketiga adalah fungsi pendistribusian. Fungsi pendistribusian terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, memudahkan pengontrolan dan pengawasan sarana dan prasarana kantor. Yang kedua, memudahkan dalam menganalisis sarana dan prasarana kantor. Yang ketiga, agar dapat memenuhi unit-unit yang membutuhkan sarana dan prasarana kantor dengan cepat dan tepat. Dan yang terakhir, memudahkan pengalokasian sarana dan prasarana kantor. Cukup sekian penjelasan sedikit materi tentang penyimpanan, pendistribusian atau distribusi, dan fungsi distribusi sarana dan prasarana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti, saya dari kelas 12 OTKP. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi dari mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Di sini saya akan menyampaikan 3 poin. Yang pertama itu ada asas pendistribusian, yang kedua ada sistem pendistribusian, dan yang ketiga itu langkah-langkah pendistribusian. Baik, kita langsung saja ke poin yang pertama,
itu ada asas-asas pendistribusian sarana dan prasarana. Nah, teman-teman, dalam asas-asas pendistribusian ini dapat dikatakan berjalan secara efektif bila memenuhi beberapa asas pendistribusian. Ada apa aja sih asas pendistribusian itu? Di sini ada 4 asas. Yang pertama itu asas ketepatan, yang kedua asas kecepatan, yang ketiga asas keamanan, dan yang terakhir itu ada asas ekonomi. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu sistem pendistribusian sarana dan prasarana. Di sini ada 2 sistem teman-teman. Yang pertama itu sistem secara langsung, yang kedua merupakan sistem secara tidak langsung. Baik, untuk sistem secara langsung sendiri berarti barang-barang yang sudah diterima diinvestasikan langsung dan disalurkan pada bagian-bagian yang membutuhkan tanpa melalui proses penyimpanan. Sedangkan dari sistem secara tidak langsung sendiri itu berarti barang-barang yang sudah diterima dan sudah diinvestasikan tidak secara langsung disalurkan, harus disimpan terlebih dahulu. Nah, teman-teman, dapat kita ketahui bahwa perbedaan dari kedua sistem ini merupakan kalau sistem secara langsung itu tanpa melalui proses penyimpanan terlebih dahulu, tapi bisa langsung disalurkan pada bagian-bagian yang membutuhkan. Sedangkan dari sistem secara tidak langsung ini harus melalui proses penyimpanan terlebih dahulu sebelum nantinya disalurkan kepada bagian-bagian yang membutuhkan. Nah, langsung saja kita ke poin yang terakhir, yaitu langkah-langkah pendistribusian sarana dan prasarana. Teman-teman, di sini dalam langkah-langkah pendistribusian itu ada 3 langkah atau 3 poin. Yang pertama itu ada penyusunan alokasi, yang kedua ada pengiriman barang, dan terakhir penyerahan barang. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu ada penyusunan alokasi. Teman-teman semua, dalam penyusunan alokasi ini bertujuan untuk menghindari pemborosan dalam pembagian atau pendistribusian barang sehingga akan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan pemakaiannya masing-masing. Maka perlu disusun alokasi kuantitas dan frekuensi pendistribusiannya. Dalam penyusunan alokasi ini pun ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga ya teman-teman. Yang pertama itu ada penerimaan barangnya, yang kedua waktu penyerahan barangnya, yang ketiga itu jenis barangnya, yang keempat jumlah barang tersebut, dan terakhir itu kegunaan dan keperluan dari barang tersebut. Nah, kita langsung ke langkah yang kedua, yaitu pengiriman barang. Teman-teman semuanya, dalam pengiriman barang ini juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Yang pertama itu ada cara penyimpanannya, yang kedua pengemasannya, yang ketiga pemuatan, yang keempat pengangkutan, dan terakhir itu pembongkaran. Kita masuk ke poin terakhir dari langkah-langkah pendistribusian, yaitu penyerahan barang. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pina Widiawati, kelas 12 OTKP dari SMK Negeri 1 Pasir Kuda. Oke, jadi yang pertama saya akan membahas apa itu penyaluran. Penyaluran adalah kegiatan yang menyangkut pemindahan hak dan tanggung jawab dari unit yang satu ke unit yang lain. Pemindahan tanggung jawab terbagi menjadi 2. Yang pertama, pemindahan secara fisik. Pemindahan secara fisik yaitu pemindahan hak dan tanggung jawab fisik barang secara penuh kepada pihak pengguna dalam internal organisasi. Yang kedua, pemindahan hak dan tanggung jawab secara fisik dan administratif, yaitu pemindahan pengolahan atas barang dan segera dicatat dalam buku inventaris untuk menghindari penyalahgunaan hak. Selanjutnya, asas-asas penyaluran. Asas-asas penyaluran terbagi menjadi 4. Yang pertama, asas tepat waktu. Asas tepat waktu artinya pada saat sarana dan prasarana dibutuhkan, barang tersebut sudah tersedia di tempat. Yang kedua, tepat jumlah. Tepat jumlah artinya bahwa sarana dan prasarana yang dibutuhkan tidak lebih dan tidak berkurang. Yang ketiga,
ketiga, tepat mutu. Tepat mutu artinya sarana dan prasarana yang disalurkan memenuhi spesifikasi yang diinginkan, sehingga hasil pekerjaan memuaskan. Yang keempat, ekonomis. Ekonomis artinya jika ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka organisasi terhindar dari pemborosan baik ditinjau dari segi barang maupun finansial. Selanjutnya proses penyaluran. Proses penyaluran yang pertama yaitu kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian terhadap surat permintaan pengadaan perbekalan dan hasil keputusan pengadaan kebutuhan perbekalan dari pejabat yang berwenang. Pada tahap kegiatan ini dapat diketahui secara pasti perbekalan-perbekalan yang dapat disalurkan kepada unit kerja yang membutuhkan perbekalan tertentu. Yang kedua, mempersiapkan secara fisik barang-barang yang telah disetujui untuk diserahkan kepada unit peminta barang dengan cara mengambil dan mengelompokkan barang-barang sesuai dengan permintaan unit-unit kerja yang membutuhkan. Pada tahap kegiatan ini, penting pengecekan kembali terhadap perbekalan yang akan disalurkan dengan cara membandingkan daftar barang yang ada dalam surat permintaan barang dan yang telah disetujui dengan barang yang telah diambil dan dikelompokkan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi barang, jumlahnya, nilainya, dan kondisinya. Yang ketiga, membawa perbekalan-perbekalan untuk diletakkan pada tempat khusus yang merupakan tempat persiapan penyerahan perbekalan adalah penyerahan perbekalan kepada unit kerja yang membutuhkan. Setelah itu dilakukan persiapan administratif untuk penyerahan barang. Yang keempat, tahap akhir dari kegiatan penyaluran pembekalan adalah penyerahan perbekalan kepada unit kerja yang membutuhkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.